Itu yang perlu Enggak, maksudnya kalau masalah karir ini kan berhubungan dengan spesifikasi dan skill seseorang. Misalnya beliau ini kan ahli komputer, ya kan? Nah sekarang sedang menyiapkan program bagaimana yang disebut apa namanya, yang kamu bikin ya aplikasi apa itu? digital counseling. Nah digital counseling di sini bagaimana menyiapkan kita dengan konseling seseorang bisa mengatasi setiap problem hanya dengan sistem online. Jadi berarti kan dia menciptakan tutorial atau panduan bagaimana seseorang bisa memiliki skill tanpa tatap muka. Karena sekarang kita itu memenuhi PPKM dan sebagainya, prokes dan sebagainya, maka kita ini ada keterbatasan untuk berkomunikasi, ya kan. Nah kalau seseorang ini punya skill komputer, gak mungkin dong taruh di bengkel mobil. Seandainya harus bekerja di bengkel mobil, kalau bisa ya di IT komputernya kan. Di komputer sendiri kan ada, apakah dia IT programmer, apakah dia IT atau betul-betulin yang rusak, atau dia ini pencipta gimmick-gimmick, ya kan, dan sebagainya. Ini kan ada bidang-bidangnya, tidak semua bidang itu dikuasai. Karena misalnya waktu di disiplin animasi film misalnya ada in between, ada coloring, ada bagian grafik komputer, ada bagian voice over, ada bagian directing, ada bagian producingnya, ada bagian promosi dan marketingnya, ada bagian finance, ya gitu. Jadi ini beda-beda sekali. Misalnya dari in between ke coloring aja ini panjang, tidak bisa satu orang. Kalau sekarang mungkin bisa dengan adanya animasi grafik dan sebagainya, dengan teknik computerizing canggih, satu orang bisa membuat sesuatu. Karena semua sudah ada aplikasi programnya. Nah, sekarang kalau secara psikologis seseorang ini terampil di dunia komputer terus bekerja di perbengkelan, terus bagaimana? Itu Bekerjanya di lapangan jatuhnya kan. ya. Jadi kayak Mbak Kong ini bisa bengkel nggak? Katanya. Kalau skillnya dilatih harusnya bisa, Mbak. Bukan. Saya tanya, Mbak Kong ini bisa bengkel nggak? Bisa, tapi bukan ahli. Jadi Mbak Kong itu kalau bengkel paling nambal ban, bisa. mompa, terus mungkin bongkar ban aja kalau banter nggak mampu, karena fisiknya tidak sesuai gitu kan. Ya, seandainya bisa terpaksa, nggak mungkin Mbak Kong betulin mesin yang rusak. Mungkin tahu hanya bersin-bersin yang sifatnya saluran bensin, regulator, kabulator dan sebagainya. Mbak Kong mungkin hanya bisa nyambung-nyambung sistem lampu, dan itu pun harus dengan panduan. Ya. Tapi kan tidak secanggih orang-orang yang sudah belajar di sekolah teknik mesin, ya kan, sekolah tinggi mesin dan sebagainya, ya kan. Jadi keterampilan seseorang, skill seseorang, spesifikasi seseorang itu mempengaruhi psikologis dalam menangani suatu kasus pekerjaan. Jangan mau nggak ngajar PMP? Bukan ahli saya. Gini, bukannya ahli kan, urusannya sekarang kan bidang. Bidangmu di komputer suruh ngajar pendidikan moral Pancasila. Tapi pasti bisa. Kenapa? Karena beliau pernah ikut 100 jam. Ya, pelajar. Iya kan? Enggak, 100 jam untuk pembelajaran pedoman pemahaman dasar negara kan Pancasila itu kan. Ya. P4 itu tadi. Wajib itu. P4 itu kan wajib. Dulu itu kan setiap kali yang masuk ke universitas, masuk ke SMA,
masuk ke SMP kan ada pembelajaran dasar negara atau pendidikan moral Pancasila yang dikenal dengan P4 saat itu. Sekarang di kampus kewiraan namanya. Nah, kewiraan di sini kan wawasan Nusantara juga di sana. Jadi salah satu elementernya ya memahami dasar negara, memahami keberadaan suatu negara. Nah, makanya kan kita ini harus sadar juga, manusia ini kan sebetulnya aset sumber daya dalam suatu negara, bukan beban. Ini persoalan. Gini Mbak, kasusnya Mbak, sebagai pendidik, mungkin guru juga dosen, kita kan di kampus mendidik Mbak, menjadi biar mahasiswa itu menjadi karakternya positif lah, dan kemudian skillnya sesuai dengan yang kita inginkan lah. Kemudian pada saat mereka mengembangkan sebuah riset atau produk lah ya. Kalau kita di vokasional atau di teknik kan ada produknya. Nah, saya menguji mahasiswa di beberapa kampus, yang terjadi adalah mahasiswa mengembangkan suatu produk, tapi tidak tahu implementasi di lapangan seperti apa, proses bisnisnya nggak tahu, kemudian data yang benar atau tidak itu tidak tahu, sehingga bagaimana dia bisa menjudge bahwa produk yang dia kembangkan itu berguna, kan seperti itu. Sedangkan kasus di lapangan tidak tahu. Artinya seperti yang sering diskusikan, riset partisipasinya nggak ada. Bagaimana dia bisa menggunakan data yang valid, kemudian melakukan sesuatu yang valid, sedangkan yang dia wawancara aja dia nggak bisa mengatakan sama siapa. Itu. Dan ini wawancara juga tidak tahu. Fiktif rata-rata. Fiktif. Inilah kemudian generasi-generasi kita itu begitu dihadapkan dengan dunia kerja, panik mereka. Gitu. Karena yang mereka lakukan untuk praktis itu nggak ada di lapangan gitu, semuanya fiktif. Mungkin kalau di 100% ya 50% saja datanya yang benar, sisanya ya karangan seperti itu. Kalau seperti itu kan proses pembelajaran udah nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Sedangkan target Indonesia sekarang kan membentuk SDM unggul karena kita bonus demografi nomor 3 di dunia gitu, penduduknya besar, sedangkan skill kita kan dipertanyakan sama orang. Itu piye Mbak? Ya mudah sekali sekarang ini, mulai dari kecil itu sebetulnya dikenalkan pada spesifikasi apa yang disukai, itu menggiring seseorang ahli di bidangnya. Misalnya dari kecil suka nggambar, ya ditingkatkan proses menggambarnya ini. Apakah gambarkan ini berdasarkan lighting atau pigment, unsur-unsur warnanya. Harus mulai mengenal unsur titik, unsur garis, ya kan? Unsur gradasi, ya kan? Banyak sekali elemen-elemen yang harus dikuasai oleh seorang penggambar atau pelukis. Nanti pun ini akan memiliki warna yang berbeda-beda. Kiara misalnya sukanya yang abstrak, ya kan? Omeng sukanya yang natural, ya kan? Dia kalau bikin binatang itu detail sekali, ya kan? Ya, nanti si kakaknya bikin lagi yang berbeda lagi, dia hanya grafis saja atau vignette, ya kan? Bikin orang hanya kepalanya tuh yang gede, tangan sama kakinya garis, ya kan? Mulutnya hanya coret. Ini sebetulnya masing-masing punya kelebihan, punya kekuatan. Nah, kalau namanya orang belajar di kampus ini sebetulnya kan bukan untuk menuju ahli sebetulnya, tetapi membekali seseorang memiliki objektivitas penalaran, ya kan? Agar dia itu tidak kaku. Oh, melihat gelas ini kan, ini gelas ini dari apa dibuat? Ini dari pandangan beliau, pandanganmu berbeda dengan Bakung. Apalagi dari dimensi air. Air ini bagaimana bisa berbentuk dalam gelas? Ya, kalau diminum, apakah bisa melihat bentuk air dalam tubuh Bakung? Enggak, karena sebentar lagi jadi keringat, jadi kencing, jadi ludah, jadi berbagai macam, jadi air mata. Jadi disinilah sebetulnya ketika seseorang belajar di kampus itu
mencapai objektivitas penalaran, maka yang misalnya spesifikasi di kedokteran dia harus praktek di lapangan, ya kan? Belum jadi dokter dia, baru sarjana medik, ya kan? Nah, enggak, sarjana medik dulu. Setelah praktek 2 tahun di lapangan, ya mungkin di rumah sakit umum atau di puskesmas dan sebagainya. Nanti dia akan masuk lagi ke spesialis. Apakah dia mau jadi dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah, di onkologi, di patologi, di dermatologi, macam-macam akan memilih sesuai yang diminatin, ya kan? Dokter kandungan nggak mungkin dia menangani misalnya bedah plastik. Makanya ketika Bu Dokter ini sekarang belajar tentang bedah plastik, ya kan, ini kan punya segmen pasar berbeda. Tidak semua orang mau bedah plastik, ya kan? Jadi banyak sekali lah hal yang harus dilengkapi ketika kita itu berada di kampus. Makanya kan anak-anak yang tidak disiplin studi ini kita sedih sekali. Yang harusnya selesai 4 tahun untuk 162 SKS, bisa ada yang 10 tahun sampai terancam DO kayak begitu. Kasusnya selalu sama. Karena ini tadi, anak-anak ini cenderung hanya mengandalkan kecerdasan akal. Kecerdasan perasaannya nggak dijalankan, apalagi cerdas rohani. Sehingga tidak ada keberimbangan antara hidup dan kehidupan, disiplin pembelajaran. Kalau belajar di kampus kan jelas setiap semester harus berapa SKS. Ada yang 23 SKS, ada yang 18 SKS, ada yang 24 SKS, tergantung mata kuliahnya kan, berat atau ringannya materi yang dipelajari. Nah sekarang kita juga harus memikirkan yang lebih cepat atau akselerasi. Kalau satu diktat 2 SKS itu harus mengikuti semester yang lain, ya kita lambat. Satu diktat itu kita bisa pelajari 3 hari loh sebetulnya. Kalau yang 2 SKS itu kan 3 hari kita kuasai, hari keempat kita resume, hari kelima harus bisa ujian mestinya per satu disiplin ilmu kayak gitu. Jadi setelah kita tuh mencapai objektivitas penalaran karena kita melakukan riset, metodologi riset yang sesuai dengan standar ilmiah, maka anak-anak ini kan harus menuju kepada spesifikasinya. Seperti tadi yang teknik pertanian misalnya, insinyur pertanian atau sarjana pertanian ini kan tidak semata-mata ketika dia lulus jadi sarjana pertanian bisa nggarap sawah, malah bekerja di dunia perbankan, ya kan? Nah, kalau sudah selesai sarjana pertanian harusnya menuju spesifikasi apakah itu pengolahan tanah. Kita akan membuat agrobisnis atau agrospirit atau menjadi agroculture atau khusus spesial pembibitan misalnya, khusus pemupukan, khusus pemijahan bibit, khusus perawatan, khusus pemanenan atau diversifikasi pertanian lainnya. Ini kan banyak yang enggan menempuh studi berikutnya. Ini akan menjadi tantangan secara psikis. Nah, ketika selesai kuliah terbentur pada masyarakat yang mengharapkan keahliannya dan hanya pahpoh-pahpoh kan repot. Kayak misalnya Mbak Akung, misalnya sebelum selesai di dunia sastra, Mbak Akung sudah belajar nulis, ya kan? Dari sebelum sekolah Mbak Akung mencoba membuat premis-premis kecil, ada kata-kata yang menarik Mbak Akung catat. Sampai akhirnya dalam suatu permenungan Mbak Akung, oh aku kalau tidak melakukan sesuatu, Tuhan nggak ngasih sesuatu nih, ya. Maka Mbak Akung menemukan yang akhirnya di kemudian hari itu bisa disebut moto, dirimu adalah jawaban Tuhan. Itu sekecil itu sudah punya kesadaran bahwa dirimu adalah jawaban Tuhan. Jadi kita harus bekerja keras
sesuai kemampuan, sesuai karunia, anugerah, talenta. Dan anugerah ini harus dilandasi dengan basic stok knowledge. Pengetahuan, teori, teknis yang akan memperkuat karunia itu. Ya seperti halnya seorang sarjana medik, dia mulai belajar tentang ilmu bedah, ya kan, terus belajar tentang anatomi di gigi saja, makanya ada dokter gigi saja, ada THT saja, ada dokter kandungan saja, ada dokter spesialis kanker, ya kan. Jadi kalau kita nanti bertugas di onkologi pasti harus paham dunia kanker itu, bagaimana kanker itu bisa tumbuh di dalam sel-sel tubuh manusia, karena kanker ini adalah pertumbuhan sel yang liar di dalam fisik manusia ini. Maka kita harus paham anatomi itu, paham bagaimana kanker itu tumbuh dalam fisik manusia, apa yang menyebabkan, ya kan, kenapa bisa tumbuh, bagaimana penanggulangannya, bagaimana mengatasinya, kenapa tidak bisa diobatin, kenapa dipotong malah merangsang pertumbuhan yang lain. Nah, ini banyak sekali yang harus dianalisa dan harus praktek dan harus riset. Nah, makanya di dalam dunia medik ini penuh dengan penelitian, percobaan. Oh, sakitnya ini, obatnya ini. Oh, gejalanya seperti ini, penanggulannya seperti ini. Jadi jangan berhenti pada satu titik. Ini disinilah. Kalau secara psikologis orang di masyarakat tidak bisa menjalankan pekerjaannya walaupun itu seorang sarjana kasarannya, ya harus dibekali dengan wawasan, pengetahuan, teknik, teori, praktis. Nah gitu. Makanya ketika kita skripsi, tesis, disertasi, dan presentasi, kita kan menganalisa itu sedetail mungkin. Nggak boleh kita ngarang-ngarang data, ya kan? Data itu harus valid. Bahkan dalam penulisan fiktif pun data imajinatif itu harus logis. Ya. Tidak boleh tidak logis sehingga kita tuh wah ini nggak masuk akal banget. Kemudian wah itu abstrak, nggak bisa begitu tak pikir. Tapi semuanya ini harus bisa dianalisa dengan jernih karena kita ini punya akal, punya pikiran, punya perasaan dan punya rohani ini tadi. Makanya pentingnya kecerdasan akal pikiran, pentingnya kecerdasan hati dan perasaan, pentingnya kecerdasan rohani ini agar utuh, sehingga kita ini tidak gagap. Kita harus titis, harus tetek, maka tutup. Tatak, tetek, titis, tutup. Kalau bahasa kiasan di orang Jawa itu, kalau kamu tatak pasti tetek, kalau kamu titis pasti tutup. Nah, jadi kita akan memahami, menguasai apapun yang kita kerjakan dengan seksama, dengan detail. Nah, kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita selesaikan itu dengan bijaksana. Ya, bijaksana di sini kan mampu menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan problem baru. Jangan menyelesaikan kasus baru timbul dilema lain yang makin menumpuk. Itu kan nggak boleh. Itu kalau gambaran Mbah Kung ke sana, itulah pentingnya berkali-kali Mbah Kung menyampaikan kita tuh perlu membangun karakter building, membentuk pribadi-pribadi sejati ini. Jangan mikir bangun sekolah saja nanti yang belajar itu kosong. Ya kan? Milih membangun pribadi atau milih membangun gedung. Kalau kita tuh membangun pribadi itu belajar di pantai, di laut, di danau, di sungai, di hutan, di sawah, di ladang, di dalam ruangan tertutup bisa. Tetapi kalau membangun gedung kan hanya fisiknya saja. Kalau nggak ada yang mau datang, siapa mau belajar? Siapa yang kita bangun? Inilah kita mengabaikan yang sangat implisit bahwa rakyat kita, people atau masyarakat kita ini, manusia-manusia yang ada di suatu negara ini yang disebut rakyat, jangan dinilai sebagai beban.
Tidak boleh sebetulnya, itu salah besar kalau pemerintahan itu mensubsidi rakyat kemudian dianggap beban negara. Itu kesalahan vital. Kalau satu negara tanpa rakyat itu nggak ada negara namanya. Rakyat ini aset sumber daya manusia yang harus dipelihara, dirawat, dan diatur oleh negara. Maka yang benar itu ketika kekuasaan dijalankan, pemerintahan dijalankan, kekayaan di manajemen harus digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu, pasal 34 dan sebagainya. Sehingga orang itu tidak sibuk aja cari makan. Sibuk cari makan sendiri baru berkreasi. Sibuk cari makan ini baru mengerjakan sesuatu, habis dah energinya. Kita harus menjamin seluruh rakyat yang tinggal di suatu wilayah yang disebut negara ini. Maka kita itu tamak kalau mulai dari ada 17 Agustus 45 sampai sekarang itu masih ada rakyat yang tinggal di negara ini melarat, itu berarti ini kecelakaan. Ini kecelakaan. Kalau di mata Mbak Akung yang disebut rakyat Indonesia hanya pegawai negeri saja, karena itu yang diupani negara. Sementara ketika ada subsidi kecil lagi disebut beban. Tidak boleh sebetulnya. Sekarang kita harus sensus kekayaan, sensus penduduk, pemerataan, pembagian mana yang perlu dijamin dan disubsidi sehingga keuangan tetap dikuasai oleh negara, rakyatnya sejahtera, terus berlomba-lomba berinovasi. Mestinya ke sana. Kalau pada tahun 2009 saya hitung bahwa setiap KK itu perlu deposito 3 miliar, itu sejahtera semua. Kalau keseluruhan rakyat Indonesia yang sekitar 300 juta ini dibagi 4 berarti 75 juta KK, kalikan aja 3 miliar. Itu yang bisa menjamin NKRI ini rakyatnya sejahtera, adil makmur dan sebagainya. Semua berlomba-lomba untuk berinovasi, berkreasi hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Enggak, wah kamu kalau udah duduk jadi presiden terus disalah-salahkan, kamu duduk jadi menteri disalah-salahkan juga. Persoalannya sekarang kan tahu sendiri, banyak penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, kurang bertanggung jawab dengan apa yang dijalankan. Sekarang dari mulai eksistensi negara ini sampai sekarang ini mestinya sudah adil makmur harusnya. Ya kita berjuang sama-sama bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita ini bangkit menjadi pribadi-pribadi sejati. PR-mu, PR kita. Makanya kasus psikologis seperti itu, bagaimana seseorang menjadi percaya diri, yakin, memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasi yang dipelajari, yang dipraktekkan, diterapkan di tengah masyarakat, itu jadi kuat. Maka tidak ada kerancuan, tidak ada kegaguan, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pekerja. Ya gitu. Iya enggak? Sekarang kamu enak jadi dosen kan? Iya kan? Duduk manis, ngomong sesuai dengan diktat aja kan sudah dijamin. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan metodologi ini agar generasi muda kita ini tidak kehilangan jejak. Agar menjadi pribadi-pribadi sejati yang tangguh, yang mengisi negara kesatuan Republik Indonesia ini dan menciptakan perdamaian dunia. Karena Unibas semua satu. Jangan lagi kita itu memiliki pandangan primordial yang Calvinism. Semua ini tanggung jawab kita, ya kan? Kesana sebetulnya. Ya. Itu jadi kita harus bangkit. Jangan pernah ragu-ragu menjalankan. Bagaimana Pak Alex, ada yang mau diselesaikan lagi?